parfum, tali, tikar pandan, gunting. Perlu saya jelaskan masalah kapas. Kalau yang ini udah standar. Kapan, kapur barus, parfum, tali, tikar pandan dan gunting ini standar. Ya. Untuk kapas ini kita butuhkan. Ada orang yang nggak mau pakai kapas, ada. Tapi sekarang kebutuhan kapas itu pertama yang kita lihat di lapangan itu biasanya, apalagi antum yang tidak menyediakan perlengkapan jenazah ini, itu kainnya ini tipis. Ya. Kalau kita yang tidak menyediakan kain kapan ini kainnya tipis. Nampak bentuk tubuh jenazah itu kelihatan. Yang kedua, kurang lebar. Nih. Kalau kita kan lebar nih, coba Kak. Mana dia? Ukurannya kita sesuaikan dengan kebutuhan jenazah. Lebar kain kalau kita 2,4, panjangnya 2,4, lebarnya sesuai dengan kebutuhan itu kita buat 2 meter, ya, 2 meter. Ya, itu kapas tadi, kembali ke kapas. Kapas ini mana kapas? Ini kita gunakan pertama tadi untuk kalau kainnya tipis kita tutup dengan ini sehingga dia tidak kelihatan transparannya. Kemudian kapas juga tempat meletakkan wangi-wangian. Iza jamartumul mayyit fajammuruhu salasan. Apabila engkau memberikan jenazah itu wangi-wangian, maka berilah 3 wangi-wangian. Di sinilah kapas kita pakai untuk meletakkan wangi-wangian seperti kapur barus. Kemudian satu lagi yang antum bilang tadi, kalau sudah bersih masih juga ada keluar. Ini kapas inilah yang menutup. Jadi tertampung kotorannya tuh di sini, ndak berserakan dia dengan adanya kapas tadi. Tapi kalau ndak pakai kapas, habis tuh kain kapan tuh, basah semuanya. Dengan adanya ini terbantu dengan tadi, ya kita bantu. Kemudian untuk jenazah perempuan, salah satu syariatnya waktu kita menguburkan jenazah perempuan itu kan sunnahnya adalah menutup lubang kuburannya dengan kain. Itu syariat untuk menjaga aurat. Dan dengan kapas ini juga, dengan adanya jenazah dibungkus dengan kapas, terutama wanita itu, maka sehingga tidak kelihatanlah aurat dari perempuan, jenazah perempuan itu, lekuk-lekuk tubuhnya tidak kelihatan dengan ada. Ini perlunya kapas. Adapun tidak pakai kapas tidak ada masalah, tapi karena keadaan seperti itu maka kita membutuhkan kapas. Oke. Tikar itu untuk alas kain kapan. Kenapa? Karena sunnahnya, syariatnya, iza kufina ahadukum falyuhassin kafanuhu. Apabila engkau mengafani suatu jenazah, maka hendaklah falyuhassin. Falyuhassin itu pertama afdoliyatnya putih, yang kedua tebal, yang ketiga menutup seluruh tubuh, yang keempat tidak dari bahan yang mahal. Ya, ini maka kita harus gunakan tikar tadi salah satunya untuk agar tidak kotor kain kapan. Gunting untuk menggunting kain kapan. Ini bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian fadilah, sebelum kita ini udah tahu ya alat-alatnya. Ini tadi alat kain kapan, ini kain kapan, ini kapas, ini tali, ya. Ini minyak wangi, ya. Minyak wangi tidak harus tidak ada ketentuan mau pakai alkohol enggak ada masalah. Ya, alkohol itu bukan haram. Yang haram tuh apabila memabukkan. Alkohol enggak haram. Yang haram tuh apabila memabukkan. Antum minum alkohol mabuk enggak? Mabuk, maka haram jadinya. Bukan alkohol yang haram. Ya, maka minyak wangi pakai alkohol ya enggak ada larangan, boleh. Ya, boleh, enggak masalah gitu. Tapi kita jaga supaya apa aja, alkohol itu merusak lingkungan, ozon ya, istilah orang lingkungan lah gitu ya. Maka kita utamakan yang tidak pakai alkohol. Kemudian mana lagi? Tikar ini.
kain kapan, kapas, tali, gunting, ya. Udah itu aja kebutuhannya. Kapur barus, ya, ini yang udah ditumbuk tadi. Tuh. Baik, nah ini kebutuhan kain kapan. Baru kita masuk fadilah. Jadi pahala orang mengapani, tadi pahala orang mandi, nah ini pahala orang yang ikut mengapani. Nih, bayangkan antum, ndak tertarik antum dengan pahala ini, ndak terbayang saya entah apalah pikiran antum sekarang nih. Diajarkan seperti ini, ndak peduli juga, ndak mau pula ikut besok menggarakan jenazah nih. Padahal ini dia, fadilahnya begini, bayangkanlah antum. Apa fadilahnya? Ini dia. Ini hadis yang terakhir. Waman kafanuhu, siapa yang mengapani jenazah, kasahullah, Allah akan pakaikan yaumal kiamah, pada hari kiamat, min sundusin wa istabrok al jannah, akan Allah pakaikan padanya kain sutra di dunia haram, di surga halal. Min sundusin, dari kain sutra halus, wa istabrok, dari kain sutra kasar, al jannah, dari surga. Bayangkan antum. Tuh yang akan dibalas untuk orang yang ikut mengapani jenazah nanti di hari kiamat. Antum ikut membantunya mengerjakan itu. Ndak akan mendapatkan pahala ini kalau antum ndak ikut. Ingat itu. Ya, pahalanya bayangkan. Kita akan diberikan pakaian dari sutra yang di dunia haram, di surga itu halal, dari sutra halus, dari sutra kasar, dari surga. Itulah pahalanya orang yang ikut mengapani jenazah itu. Nggak peduli juga kita dengan ini, nggak tahu saya lagi. Oke. Konsep berikutnya, cara mengapani jenazah. Tidak ada hadis dalil yang menentukan cara membungkusnya harus begini-begini, cara mengikatnya, jumlah talinya harus segini-segini. Tidak ada dalil. Ingat itu. Harus 5 talinya, harus 6 talinya, harus ganjil talinya. Tidak ada. Sesuai dengan kebutuhan. Harus menyusunnya harus begini-begini. Tidak ada. Terserah. Apa dalilnya? Yang dalilnya yang ada ini dia. Iza kufina ahadukum akhuhu falyuhassin kafanu. Apabila engkau mengapani jenazah, hendaklah mengapaninya dengan yuhassin. Makna yuhassin, warna putih yang lebih afdol, bukan wajib, bersih, tebal, menutupi seluruh tubuh, dan sederhana. Jangan kain sutra pula antum buat. Ini konsepnya. Ya. Tidak ada tentunya harus begini-begini, susunannya begini, talinya begini, tidak ada. Ini yang ada syariatnya. Ya. Kemudian yang kedua, harta biaya dari penyelenggaraan jenazah, sebagaimana di awal saya sampaikan, itu wajib dari orang yang meninggal itu, dari harta dia sendiri, dari uang dia sendiri. Walaupun sampai habis, kata Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Mukhtasar Ahkamul Janaiz, walaupun sampai habis uangnya untuk mengeluarkan untuk biaya itu, maka itu wajib hukumnya. Keluarkan dari harta dia, bukan dari harta orang lain. Ini hukum asal. Ya, kafinuhu, kapankan perintah, min saubahi, dari harta dia, dari pakaian dia. Ya. Nah, maka disebutkan oleh Al-Atha, Az-Zuhri, Amru bin Dinar, dan Qatadah berkata, lebih dahulu disisihkan dari harta si mayat sebelum dibagikan kepada ahli waris adalah untuk membayar kain kapannya. Itu dulu kan dulu. Ini dah berminggu-minggu belum juga dibayar uang kapannya lagi. Padahal itu wajib hukumnya. Dan yang menyelenggarakan tidak pula mengingatkan. Nah, itu pula masalahnya. Kalau saya enggak. Kalau saya menyelenggarakan begitu diselenggarakan, saya kirim langsung ini kewajiban dari pihak keluarga untuk mengeluarkan uang ini. Begitu kita sampaikan kepada keluarga. Jangan gara-gara itu nanti dia terkatung-katung jenazahnya. Disebutkan dalam hadis, yaitu lafaznya saya lupa lagi. Nafsul mu'min mu'allaqah bidaini hatta yaqdu anhu.
jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung karena hutangnya, hatta yaqda anhu, sampai diselesaikan hutangnya. Membayar kain kapan hutang, maka itu lebih dahulu daripada yang lain-lainnya. Ya. Kemudian disebutkan di sini yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ongkos menggali kubur, biaya memandikan jenazah yang dipakai, ada biaya dari situ, sama hukumnya dengan kain kapan, diambil dari harta si mayat. Bukhari dengan sanad muallak dalam sahihnya kitab Ahkamul Janaiz dengan bab kafanuhu min jami'ul mal. Kafan itu dari harta orang yang meninggal. Fathul Bari ya 153, 174, 175 diterangkan seperti itu. Nah, jadi ini yang harus didahulukan, dipahami oleh kita gitu. Nah, keadaannya begini. Dia ikut BSKM, udah ada iuran, diberikan perlengkapannya. Apakah itu harta dia? Ya, itu harta dia. Harta dia. Karena membeli alat-alat itu kan dari duit dia. Itu harta dia. Nah, masalahnya apa? Kalau BSKM yang disediakan itu standar syariatnya tidak sesuai. Itu aja masalahnya. Kainnya tipis, kurang lebar, tidak menutup seluruh tubuh sewaktu digunakan. Ini aja kondisinya. Maka kita siasati, kita bawa yang bagusnya, yang standar syariat ini, kita sampaikan keluarga. Ini sunnahnya seperti ini syariatnya begini. Bu, Pak, yang ini kita nggak usah pakai lagi. Ini aja kita pakai. Nah, kalau dia mau ganti, kita dengan uang, kita minta uang karena memang wajib. Kalau enggak, kain yang tadi enggak standar itu, ini aja lah Pak, gantinya kami ambil, ini kami bawa ini. Enggak usah dibayar lagi, kita ambil yang punya dia yang enggak standar tadi kita bawa. Cukup itu aja sebagai pengganti, karena itu harta dia. Dari uang dia keluar membeli alat-alat dari PSKM tuh. Seperti itu, ya kan? Oke. Kemudian berikutnya syariat yang perlu kita pahami, ini dia. Kain kapan itu sunnahnya utamanya adalah warnanya putih, jumlahnya 3 lembar, 1 di antara 3 lembar itu kainnya bergaris, yang ketiga memakai wangi-wangian. Kalau Syekh Albani tegas ini, dia bilang tidak boleh berlebih-lebihan memakai kain kapan, termasuk lebih dari 3 lembar itu bagian dari yang berlebih-lebihan, kata Syekh Albani. Maka cukup 3 lembar saja. Ya, karena itu menyalahi cara mengapani Rasulullah, dan terlebih lagi perbuatan itu adalah bagian dari perbuatan lagho, sia-sia, mubazir, begitu. Ya, nah, ini tegasnya begitu. Ya, kembali kita ke sini. Mana dalilnya? Ini dia dalilnya. Dalilnya yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kufina Rasul qalat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikapani Rasulullah, kata Aisyah. Ini Aisyah nih yang menyebut langsung istri Nabi. Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi, dengan salasah aswabin bidin, dengan 3 lembar kain putih dari harta dia. 3 di sini hukum. Pertama sunnahnya kain putih, yang kedua 3 lembar, yang ketiga dari harta Rasulnya sendiri. 3 hukum di sini ada hadis ini. Bahkan di hadis ini tegas, jelas. Apa kata hadis ini? Laisa piha, Nabi itu dikapan dengan 3 lembar kain itu. Laisa piha komisun, ndak ada pakai baju. Wala imamah, ndak pakai serban. Nah, ini. Kalau ada berlebihan, kata bin Bas, Syekh Albani tadi, ini bagian dari bertentangan dengan cara mengapani Rasulullah. Cara mengapani Rasulullah cukup 3 lembar, tidak pakai baju, tidak pakai serban. Udah. Ya. Kemudian berikutnya syariatnya adalah warna putih. Kenapa?
Karena ada hadis albisu min siyabikum albayat, pakaikan oleh kita pakaian dari kain putih, fa innaha khairun siyabikum, karena sebaik-baik pakaian itu warnanya putih. Wa kafinu, ingat, kapankanlah fiha jenazah itu mautakum, dengan kain putih itu. Ya, kain. Maka ini lebih utama karena itu ada kelebihan. Fa inna khairan, sebaik-baik pakaian warnanya adalah warna putih, maka kafankanlah orang dengan kain putih. Kemudian syariat berikutnya, atwafi ahadukum fi fawajada syai'an falyukafinu min saubin hibaratin. Telah wafat salah seorang di antara kamu, maka fawajada syai'an, jika dia mempunyai sesuatu untuk membiayainya, falyukafin, maka kapankan orang itu min saubin hibaratin, salah satunya adalah dari kain yang bergaris. Mana kain yang bergaris? Ini dia, buka. Ini nih. Salah satu ya, bukan ini sebenarnya. Ah, ini. Ini dia. Ini kain apa namanya? Ah, itu dia. Ini salah satu dari kain yang bergaris. Nah, ya, bisa juga garis yang lain ya. Nah, ini yang bergaris. Kain ihram. Kan ada wasiat orang meninggal, dia sebelum meninggal dia pernah menyampaikan wasiat kepada keluarganya, tolong nanti kalau saya meninggal pakaikan kain ihram saya. Nah, terlepas apakah ria, enggak tahu kita itu. Supaya orang tahu dia dah naik haji. Ada pula yang seperti itu bilangnya, itu ria. Mana tahu kita ria ndak rianya, itu Allah yang tahu. Biar orang tahu dia pernah umroh gitu. Wasiat ini wajib hukumnya. Pernah dia berwasiat sebelum meninggal, nanti kalau saya meninggal tolong pakaikan kain ihram. Tapi syaratnya hanya boleh satu, ndak boleh semuanya pakai ini. Posisinya sesuai dengan kebutuhan. Antum coba, kain itu lebar nggak tuh? Kurang. Kalau untuk jenazah kurang tuh Pak. Kalau antum tutup kain yang selebar itu, nggak tertutup semuanya tuh. Apalagi Pak Alius. Nggak tertutup jenazah pakai itu. Maka posisinya di mana bagusnya nih? Paling atas. Karena di bawahnya lebar. Nah, kalau antum letak ini paling bawah, di atasnya antum tutup, akhirnya ini tidak tertutup paling bawahnya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak ada ketentuan mau di mana silakan. Oke. Kemudian syariat berikutnya, iza jamartumul mayyit fajamuru salasan. Apabila memberi wangian mayat, hendaklah berikan 3 wangian. Mana 3 wangian tuh? Tuh. Kapur barus 2, minyak wangi 2. Kapur baru 1. Ini 3. Ini 3. Terserah antum, yang penting 3. Terserah. Nggak ada ketentuan harus minyak sinyonyong, enggak. Harus minyak malaikat subuh, enggak. Terserah. Iya. Dihabiskan semua. Kemenyan kalau enggak ada kapur barus, boleh kemenyan. Salah satu syariat mengkapani itu adalah memberi asap, mengasapi kain kapan. Bukhur namanya, bukhur. Bukhur itu mengasapi kain kapan itu dengan asap yang wangi. Termasuklah situ kemenyan. Bebas ya, yang penting habis semuanya. Ya, nanti prakteknya ada caranya. Saya tunjukkan nanti caranya. Oke. Kemudian adapun wanita, sebagian ulama membolehkan wanita itu boleh dari 3 lapis, lebih dari 3 lapis, yaitu 5 lapis, menambah jilbabnya, menambah bajunya. Dan setelah diterangkan oleh Syekh Utsaimin, Ibnu Hajar yang mengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, disebutkan dalam hal ini hadis 5 lembar
itu hadisnya dhaif. Kenapa? Ada perawi hadisnya bernama Nuh bin Hakam As-Saqafi, statusnya majhul, orangnya tidak dikenal, maka hadis ini dhaif. Kembalikan kepada hukum asal, maka kain kapan itu laki-laki dengan perempuan sama, yaitu 3 lapis. Ini hukum asal. Adapun yang mau buat 5 silakan, tapi untuk perempuan. Tapi kalau laki-laki tidak boleh lebih dari 3. Dan harus, bahkan itu sunnahnya, kewajiban, hanya cukup dari 3 saja. Kalau lebih dari 3 bertentangan dengan apa yang dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini jelas sebagaimana juga ditegaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, di dalamnya terdapat ilat lain yang dijelaskan oleh Az-Za'ali dalam kitab Nasbur Royah, bahwa cukup bagi perempuan itu 3 lapis saja, sama dengan laki-laki. Kemudian tambahan, ini dia tadi, yang laki-laki, yang orang mati perang, hukumnya tidak membuka pakaian orang yang mati dalam keadaan perang itu, langsung dikapani dengan kain-kainnya. Dan orang yang mati perang tidak dimandikan, tidak disolatkan, hukum asalnya langsung dikuburkan. Hadisnya nih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam umiro bidafni syuhada Uhud fi dima'ihim walam yaghsilu walam yusalli alaihim, rawahul Bukhari. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk mengapani syuhada Uhud dengan apa? Fi dima'ihim, pakaian yang berdarah-darah tadi dibungkus dengan kain kapan kalau mau dikapani, kalau enggak langsung dikuburkan. Walam yaghsilu, tidak dimandikan, walam yusolli alaihim, dan tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Tapi ada perlakuan yang lebih khusus selain ini. Hukum asal tidak dimandikan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Apakah boleh dimandikan? Boleh. Ada, yaitu Hamzah tadi, ingat cerita Hamzah dengan Hanzalah, dia mati dalam perang, itu dimandikan dan dikapani serta disolatkan. Tapi hukum asalnya adalah orang mati perang itu tidak dimandikan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Kalau mau dimandikan, dikuburkan, dikapani, disolatkan, boleh. Tapi hukum asal tidak perlu gitu. Nah, ini hukum yang lain. Kemudian orang yang mati dalam keadaan ihram, dia hanya dari pakaian ihram yang 2 lembar, tidak 3. Ini dia. Kafinu min saubaini, hadis yang tadi, wa kafinuhu min saubaihi wa kafinu min saubaini. Kapankan orang yang mati dalam keadaan ihram itu dari saubaini, 2 pakaiannya, 2 lembar pakaiannya, yaitu kain ihram yang 2 lembar, pakai itu. Tidak. Kemudian ada hukum tambahan, yaitu orang yang mati dalam keadaan ihram itu wala tuhannituh. Ini dia, tidak diberi wangi-wangian asap, wala tutayyibuh, tidak diberi wangi-wangian ini, wala tukhammiruh, tidak ditutup kepalanya dengan khimar, ra'sahu wala wajhahu, dan tidak ditutup wajahnya, terbuka saja untuk orang yang mati ihram, ya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena orang yang mati dalam keadaan ihram nanti dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Maka hukum khusus berlaku untuk orang yang ihram atau orang yang yang haji dan ihram, tidak perlu 3 lembar, karena ada syariatnya di sini bahwa orang yang mati dalam keadaan ihram itu memakai bertalbiyah nanti pada hari kiamat. Ini hukum tambahan. Cara mengapani? Nah, ini lihat terakhir. Antum lihat di modul antum. Cara mengapani. Dah ketemu ya? Kita lihat. Halaman 13, coba buka semua halaman 13. Was sunnah takfinu rojul fi salasi lafaifa bidin. Sunnahnya mengapani seorang laki-laki itu dengan 3 lapis kain putih. Ba'da
tabkhiriha, yang diberi dengan bukhur. Itulah dia, antum bilang tadi salah satunya kemenyan. Kalau tidak ada kalau kemenyan ini dianggap orang mistik, nah ini pula ada pula kayak gitu enggak. Ini kemenyan ini kan untuk jampi-jampi biasa orang buat. Ganti dengan gaharu. Ganti dengan gaharu. Ya, enggak kemenyan untuk pakai. Ya. Tapi kalau ada kemenyan boleh, enggak masalah, ya. Ya. Wa yaj'alul khunud fiha bainaha, dan berilah wangi-wangian setiap lapis kain itu. Nih minyak wangi. Ya, kita beri minyak wangi setiap lapis kainnya itu. Wa minhu biqudnin baina ilai, dan beri wangi-wangian punggung dari jenazah. Wal baqi, pinggulnya, ala munafihi wajhi, dan bagian lain dari pipinya, wa mawadi'i sujudihi, seluruh anggota sujudnya, kasih minyak wangi. Ya, seluruh anggota sujud jenazah itu dikasih minyak wangi. Selesai. Jadi kita siapkan kain 3 lembar, kemudian dikasih harum-haruman, bisa minyak wangi, bisa apa tadi, asap gaharu, bisa apalagi kapur barus. Sudah cukup 3 lembar. Setelah itu letakkan jenazahnya. Seluruh anggota sujud dari jenazah itu kita kasih minyak wangi, punggungnya, kemudian apalagi pinggulnya, dan setelah itu baru dibungkus. Summa yaruddu torfal ulia, dan kain yang ada di bentang tadi, yaitu mulai dari bagian atas sekali, lapisan yang ketiga, ya, yaruddu torfal ulia minal jambin, tarik dari sisi mana, al asri, kiri, ala sukfihi al aiman, tarik yang bagian atas itu dilipatkan, yang bagian kiri jenazah ditutupkan ke arah kanan, kemudian summa yang kanan ditutup ke arah kiri, ya. Summa saniyah, demikian juga lapisan yang kedua, summa salisah, demikian juga lapisan yang ketiga, kazalik yaj'alul aksara fadil, yang kain lebih atas dan kepala, inda ro'sihi, maka itulah yang diikat. Nah, jadi mudah, ringkas, tidak ada rumit-rumitnya, jelimet-jelimetnya, sangat mudah sekali. Tidak ada ketentuan harus digulung-gulung begini atas kepala, apanya tuh berlawanan arah dan segala macam, itu tidak ada syariatnya. Ya, ya kan ada tuh, berlawanan arah, gulung dan segala macam, itu tidak ada syariat seperti itu. Ya, konsepnya menutup seluruh tubuh, tidak ada sedikit pun yang terbuka dan tebal kainnya. Ini konsep dalam mengapani. Itulah dia cara mengapani. Selesai mengapani, silahkan ada pertanyaan tentang mengapani. Antum yang tadi mana nanya mengapani tadi? Apa pertanyaannya? Bedak untuk apa? Kalau bagian dari wangi-wangian bedaknya itu silakan, tapi kalau tidak, cukup minyak wangi dan kapur baru saja. Yang ada syariatnya adalah hunud dan humur. Hunur itu adalah dari asap, kayu gaharu, dan yang satu lagi adalah hunud, itu adalah minyak wangi. Itu ada dalil yang jelas, tegas, yang menerangkan seperti itu, ya. Ini wa yaj'alul khunud. Nah, ini dia khunud, yaitu adalah asap wangi. Kemudian yang berikutnya adalah ini khunud, ini ini tabakhir, bukhur maksud saya begini. Bukhur yaitu asap wangi, khunud adalah minyak wangi. Jadi 2 itu aja cukup, tidak perlu ditambah-tambah lagi yang lain, ya. Ya, diasapi di gituan aja.
ya, diasapi kainnya itu. Kalau ada asap, kalau enggak cukup dengan hunut saja, dengan minyak wangi. Kalau enggak ada kayu haruman tadi, cukup dengan minyak wangi. Itu kalau memang, kalau ada antum bisa menyiapkannya, diberi. Kalau enggak cukup ini aja. Tambah dengan kapur barus. Begitu apanya ya. Jadi enggak perlu pakai bedak-bedak supaya ganteng ya. Nah, segala macam. Ya, lagi? Di atas sekali. Ya. Di bawah kan 2. Di atas kain yang bergaris, yang kurang lebar, lapisan kedua kan ada lagi kan? Kainnya lebar. Lapisan ketiga juga kainnya lebar. Jadi kain yang yang bergaris itu karena kurang lebar, dia posisinya di atas supaya bisa menutup seluruh tubuhnya. Tapi kalau di bawah sekali, nanti waktu mengikatnya nanti tidak tertutup semua tubuhnya dengan kain yang tadi. Itu aja kondisi. Ya, nampak gitu. Terus lagi yang lain? Apanya? 2 helai seperti apa 2 helai itu? Ya. Satu lagi dijadikan boleh. Yang penting jangan lebih dari 3 lembar. Yang masalahnya termasuk berlebihan dari 3 lembar itu syariat yang menegaskan tidak boleh. Adapun jika disiasati 2 lembar bagian atas, 1 lembar mau dibuat baju dan khimar, itu dibolehkan ya. Yang masalahnya tidak boleh dari 3 lembar. Sudah 3 tambah baju tambah khimar itu jadi 5 jadinya. Nah, itu enggak boleh. Ya itu dia khimar tuh. Khimar itu kan serban. Bahasa Arabnya khimar, bahasa Indonesianya soroban. Nah, ya. Soroban. Ya. Maksudnya? Tidak, untuk meletakkan wangi-wangiannya saja. Tujuannya meletakkan wangi-wangian. Yang kedua untuk menghilangkan kain yang transparan. Bukan harus disumbat lubang hidungnya. Kapas, sumbat lubang hidung. Kapas, sumbat lubang telinga. Kapas, apa lagi yang disumbat tuh? Mata enggak mungkin pula sumbat yang kapas. Pokoknya lubang-lubang lah disumbat semua, termasuk lubang dubur. Tidak ada syariatnya. Syariatnya bukan menyumbatnya itu. Syariatnya adalah bukan. Kalau antum mau pakai kapas, apa syariatnya di situ? Antum kasih minyak wangi kapasnya, sumbatlah ke lubang hidungnya tuh. Itu boleh. Bukan kapasnya yang wajib harus disumbat, tapi karena minyak wanginya yang kita kasih, itu aja. Ya, kapas tuh kasih minyak wangi, kita letak di hidungnya. Kapas tuh kasih minyak wangi, kita letak di telinganya. Bukan ada keharusan setiap lubang harus disumbat kapas, bukan itu. Tapi harum-harumannya itu yang disuruh gitu. Iza jamartumul mayyit fajamuru salasan. Itu yang disuruh. Seperti itu. Sama antum tadi itu 2 lapis, 1 lapis jadikan baju sama dengan kepala tadi. Itu jadi 3 tetap. Kapas, kalau hanya kapas tidak ada syariat. Tapi kalau kapas dikasih minyak wanginya dan disumbatkan, itu boleh. Sama dengan antum tadi yang membuat 3 lapis jadi 1, jadi baju dengan khimar soroban ya, soroban. Gitu. Ya, gitu. Terus ada lagi dengan mengapa nih? Cukup? Kita lanjut dengan menyolatkan. Pertama fadilahnya dulu. Ini saya biar semangat kita beramal nih. Fadilahnya dulu sampaikan dulu. Ya. Ini udah fadilahnya setiap disampaikan. Nggak juga terpanggil hatinya. Ini nggak tahu itulah gimana hatinya lagi itu ya. Nah, oke. Fadilahnya kita tahu. Pertama hukumnya dulu. Hukum menyolatkan sama dengan tadi. Ini perintah. Sallu ala sohibukum. Diperintahkan. Solatkan oleh kalian
ala sahibukum, sahabat kalian ini. Ini kejadiannya begini. Ini ada yang meninggal, yang mati bunuh diri waktu itu. Nabi waktu itu tidak mau dia menyolatkannya, karena dia tahu ini orang ini mati bunuh diri dengan panah. Ada yang salah seorang yang meninggal waktu itu dia membunuh dirinya dengan anak panah, kemudian meninggal. Rasulullah katakan, "Sallu sahibukum," solatkan dia. Tetapi Nabi tidak mau menyolatkannya karena gara-gara dia mati bunuh diri. Tetapi yang lain disuruh oleh Nabi karena ada hukum apa di sini? Kalau tidak diselenggarakan jenazah ini berdosa orang sekampung. Maka Nabi tetap menyuruh orang walaupun matinya bunuh diri. Nabi tidak ikut. Ya. Nah, sini hukum tambahan selain. Jadi ini perintah fardu kifayah di situ. Ya, sallu ala sahibukum. Walaupun matinya bunuh diri tetap juga harus disolatkan. Nabi tidak ikut karena apa? Supaya orang tahu ini dosa besar. Pemimpin Nabi, karena ini dosanya besar, dia tidak mau ikut solat. Tapi yang lain disuruhnya ikut solat. Nah, karena ini wajib hukumnya begitu. Ya. Kemudian fadilahnya, man sholla alal janazah lam yatawiha falahu qiratun wa ini tabaha falahu qiratani. Qila ma huwal qirat. Berkata sahabat, ditanya oleh sahabat, apa itu qirat? Qal asgharuhuma mislu uhudin. Satu qirat. Qirat itu kata Rasulullah sekurang-kurangnya adalah sebesar gunung Uhud. 2 qirat berarti 2 kali gunung Uhud. Gunung Uhud itu siapa yang pernah umroh, haji, itu panjangnya 7 km. Tingginya berapa? Ada yang bilang 1 kilo, ada yang bilang 600. Pokoknya segitulah. Itulah pahala bagi orang yang ikut sholat. Ini tidak ikut sholat, dia di luar masjid berdiri merokok pula lagi tuh. Iya kan? Orang sholat di masjid, dia berleha-leha di luar masjid tuh. Entah nggak tahu pahala, entah apa nih. Kita nggak ngerti juga orang-orang seperti ini nih. Ya, dia di luar masjid dia menonton orang sholat. Tahu-tahu nongol aja di kuburan. Ikut pula dia menguburkan. Ya, nah ini kejadian. Oke. Kemudian hukum lain, yang menjadi imam itu boleh siapa saja. Kalau Imam Syafi'i yang menyampaikan, yang menjadi imam itu adalah keluarganya. Yang jadi imam sholat itu keluarganya. Kalau Imam Hanafi, yang utama menjadi imam itu adalah pemerintah setempat. Ya Pak RT, Pak RW-nya lah gitu. Pejabat setempat, hakim, imam sholatnya, kemudian baru keluarganya. Kalau Imam Hambali, Imam Maliki, yang diutamakan untuk menyolat jadi imam itu adalah yang dapat wasiat. Baru pemerintah, terakhir baru keluarga. Ini longgar hukumnya, silakan. Jangan dipertentangkan, jangan diperselisihkan. Ya, kalau ada keluarga yang mau jadi imam, kita persilakan. Tapi dengan catatan dia tahu syariat bagaimana sholat nanti. Tidak tahu dia cara sholat, dia pula mau jadi imam. Ya, nah ini jangan seperti itu. Kemudian yang berdirinya imam posisinya, ya, sholat alal janazah rajul, apabila menyolatkan jenazah laki-laki, faqama inda ra'sahu, berdirinya imam itu di kepalanya. Kemudian hazil janazah fulana, apabila jenazah ini perempuan, ibnati fulan, fasalla alaiha, maka disolatkan dia, faqama wasatoha, berdirinya di tengah posisi imam. Nah, jangan ini keluarga mau jadi imam, tidak tahu dia mau berdiri di mana. Nah, bingung pula dia kan. Nah, ini maka kita usahakan orang yang berilmu tentang jadi imam. Kemudian ini hadis an Samurah bin Jundub, sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila imra'at matat fi nifasiha faqama 'alaiha wasatoha, muttafaqun alaih. Dari Samurah bin Jundub,
aku sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, menyolatkan seorang perempuan yang meninggal karena melahirkan, faqama alaiha, dan berdirinya wasatoha, di tengah itu jenazah perempuan. Kemudian hukum berikutnya, sunnah menyolatkan jenazah itu safnya terdiri minimal 3 safnya. Mana dasarnya ini dia? An Malik bin Hubairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummah minal muslimin yuballighun yakunu salasa sufufin illa ghufira lahu. Ini dia, bahwa solat jenazah itu ayyakunu salasa sufufin, terdiri dari 3 saf. Kenapa? Illa ghufira lahu, dan akan diampuni dosanya. Jadi kalau kurang begitu gimana? Nah, ini masalahnya. Kurang 3 saf, tidak cukup 3 saf. Nah, ini keampunan itu yang tidak akan didapatkan. Bisa disiasati, yang penting 3 safnya minimal. Caranya bagaimana? Ini hadis yang lain. An Abi Umamah radhiyallahu an qol sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam alal janazah ma'ahu sab'ata nafaro, bahwa dari Abi Umamah, Nabi itu sholat jenazah, waktu itu yang menghadir sholat hanya 7 orang. Yang ikut sholat dengan Nabi itu 7 orangnya, tidak ada yang lain dari itu. Maka Rasulullah jadikan 7 orang ini, faja'ala, dijadikan oleh Nabi salasah safan, 3 orang safnya di depan, 3 orang di saf depan, isnain sofan, 2 orang di tengah, isnain sofan, dan 2 orang di saf ketiga. Jadi begitulah, karena ingin dibuat 3 saf, walaupun sedikit tetap dibuat 3 saf. 7 orang, 3, 2, 2, supaya jadi 3. Ya. Nah, ini tadi hadisnya begitu. Yang ini yang pertama tadi. Ya. Ah, ini ditanya nih, ya, iza qal ahlul janazah, bagaimana kalau sedikit yang ikut sholat jenazah itu? Maka dikatakan oleh Malik bin Hubairah, wa taharrat, tetap yaj'alahum salasa sufan, tetap dibuat jadi 3 saf, tetap dibuat jadi 3 saf. Kalau 3, ya buat satu-satu. 3 orang cuman, buat satu-satu. Begitulah sunnahnya supaya jadi 3 saf. Karena di sini ada pengampunan bagi yang melakukan 3 saf. Tapi dengan catatan, yang 3 saf itu, yang ikut sholat yang 3 saf itu bukan kerjanya ke dukun. Nah, pakai mantra, pakai jimat. Nah, ini tidak ada guna orang. 100.000 pun orang kalau itu kerjanya pergi ke dukun minta jimat, tangkal, tidak ada manfaat orang menyolatkannya itu. Karena Rasulullah katakan apa? La yusyrikunallahi syai'an, tidak mempersekutukan Allah bagi orang ini, illa safa'ahumullahu fi, maka jenazah ini akan mendapat syafaat kalau disolatkan oleh orang yang tidak berbuat syirik. Ya, nah, itu hadisnya tegas. Kemudian sholat jenazah ini itu di kitab mazhab Imam Syafi'i itu ada 7 rukun, ya, 7 rukun sholat jenazah. Salah satunya ini, yaitu 4 takbir. Kalau lebih dari 4 takbir boleh. Tapi yang rukun itu adalah 4. Nah, rukun pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga baca Al-Fatihah, yang keempat baca selawat, yang kelima baca doa untuk jenazah, yang keenam baca doa kalau mau baca doa, atau ya, cukup takbir saja, yang ketujuh salam. Inilah rukun sholat jenazah. Ya, rukun dari sholat jenazah. Salah satu rukun sholat jenazah adalah minimal 4 takbir. Boleh dari 4 takbir, boleh. Hamzah itu berapa kali takbir Nabi sholatnya? 9 kali takbir Nabi waktu menyolatkan jenazah Hamzah.
Ya, 9 kali. Tapi minimal itu 4 takbir. Ini hadisnya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an qol anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi an-najasi summa taqaddama wa saffu khalfahu fakabbara arba'an. Nabi menyolatkan Raja Najasi yang sholat waktu itu sholat gaib. Ingat itu, sholat Nabi terhadap Raja Najasi itu adalah sholat gaib. Berapa takbir yang dilakukan Nabi? Fakabbara arba'an. Hanya 4 takbir. Ya. Adapun cara mengangkat tangan itu ada 2 cara. Boleh mengangkat tangan setiap takbir, boleh mengangkat tangan takbir pertama saja. Allahu Akbar. Hanya sekali aja. Kemudian Allahu Akbar, tak angkat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Jadi dua-duanya disyariatkan. Ya, ini hadis dari Ibnu Abbas. Yarfa'u yadaihi alal janazah. Nabi mengangkat tangannya terhadap jenazah pada awal takbir. Summa la ya'ud, dan tidak angkat tangan pada takbir-takbir berikutnya. Hadis yang lain dari Ibnu Umar ada, yaitu mengangkat tangan setiap takbir. Jadi ini boleh dua-duanya, jadi tidak bertentangan. Ya. Apa yang dibaca? Kalau 4 takbir yang dibaca ini aja. Yang pertama, ayyaqra'a bi ummul kitab mukhaffatahu fi takbiratil ula, yaitu membaca ummul kitab, ummul Quran Al-Fatihah dengan lembut fi takbiratil ula, pada takbir pertama. Summa yukabbiru salasan, dan setelah itu Nabi bertakbir 3 kali, wa taslim indal akhirah, dan salam tanpa baca apa-apa pada takbir terakhir. Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar selawat, Allahu Akbar doa, Allahu Akbar langsung salam. Tidak ada baca apa-apa. Itu ada syariahnya. Yang lain ada juga syariahnya. Oke. Kemudian bacaan yang ini mempertegas yang tadi. Yang pertama, yaqra bi Fatihatul Kitab. Ada tambahan hadis lagi, wa surah, boleh menambah surat. Jadi Al-Fatihah bacaannya boleh menambah surat yang lain. Al-Fatihah selesai, tambah ayat lain boleh. Atau Al-Fatihah saja boleh. Yang tidak ada apa? Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa bain khalaq, itu tidak ada. Allahu Akbar, wajahtu wajah, itu tidak ada. Langsung Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonir rajim, alhamdulillah, dah begitu. Mau tambah surat, qul huwallahu ahad, Allahu samad, silahkan. Tidak tambah juga boleh. Yang ketiga, takbir yang kedua, wa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yakhlisu doa, takbir ketiga doa yang ikhlas untuk mayat, hatta yafragha wa la yaqra illa marrah summa yusallim. Sama dengan tadi, Nabi sampai pada takbir keempat dia tidak membaca apa-apa, langsung salam. Bacaan takbir ketiga ada 4 macam. Jadi tidak Allahumma firlahu aja. Ya, yang kita tahu kan selama ini Allahumma firlahu aja kan. Ternyata banyak bacaan takbir ketiga itu. Apa saja ini dia? Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu wa akrim nuzulahu wa si'madukhalahu, 1. Yang kedua, Allahumma firli hayyina wa mayyitina, dan seterusnya. Yang ketiga, Allahumma inna fulan bin fulan, sebut nama yang meninggalnya itu, fi zimmanika wa fikihi fitnatul qabri, dan seterusnya. Ketiga. Yang keempat, Allahumma abduka wa ibnu amatika. Ada 4 macam doa takbir yang ketiga. Yang kita hafal hanya 1 selama ini. Silahkan hafal yang lainnya kalau mau ganti-ganti. Ya, mau ganti-ganti doa sekali-sekali kan? Apalah semuanya. Bedanya untuk anak bayi, takbir ketiga ada bacaannya khusus. Yang bayi tadi umur 4 bulan dalam kandungan sampai 7 tahun tadi bacaannya ini. Ini khusus untuk anak bayi. Allahumma aj'alhu lana faraton wa salapan wa ajron. Ini untuk anak bayi. Ya Allah, ya, jadikanlah
bagi kami, yaitu simpanan faroton wasalafan, pahala yang balasan yang disegerakan, wa ajran dan pahala. Ini doa untuk anak bayi. Kalau mau ditambah Allahumma filahu silahkan. Tapi doa utama untuk anak bayi ini. Ya, ini yang utamanya ini, ya. Adapun takbir yang keempat, boleh baca doa, boleh langsung salam. Itu Nabi tidak menentukan khusus bacaannya. Takbir keempat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa filana walau. Tidak khusus itu saja, boleh yang lain. Tidak baca pun boleh. Jadi ada beberapa macam, ya. Tidak baca, bacanya tidak menentukan, atau baca yang kita tahu saja bacaan. Jadi itu tentang doa. Kemudian salam. Salam boleh kiri kanan, boleh kanan saja. Ini dia. Kalau yang ini hadisnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal janazah fakabaro arba'ah wa salama taslimiyatin wahidah. Nabi itu salam satu kali kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai. Di lain ini ada salamnya setiap kali kiri dan kanan. Hadis riwayat Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang kiri yang membaca assalamualaikum warahmatullahi tidak sampai wabarakatuh, cukup assalamualaikum saja, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya nggak ada. Begitu juga sholat yang biasa seperti itu, kiri itu nggak pakai wabarakatuh, ya. Sholat jenazah juga demikian. Jika jenazahnya banyak, bagaimana menyusunnya? Ini dia. Annahu sholla ala tis'i janais jami'an faja'ala rijal yalunal imam. Bahwa disebutkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sholat jenazah dengan tis'i janais. Berapa tis'i? Tis'i janais. Sab'an tis'in berapa? 9. 9 jenazah. Bagaimana caranya? Faja'ala ar-rijal yalunal imam. Yang dekat dengan imam itu adalah jenazah laki-laki, wan nisa yalinal kiblah. Yang dekat dengan arah kiblat adalah jenazah perempuan. Ini susunannya. Ini berdiri imam, ini jenazah laki-laki dewasa, posisi di kepala, ini jenazah anak-anak laki-laki. Jadi tetap laki-laki, jangan perempuan diselang-seling. Ini laki-laki, baru perempuan, posisinya di tengah nih. Jadi nggak lurus. Baru yang ini. Ini cara menyusun jenazah kalau banyak. Adapun sholat jenazah yang paling utama itu bukan di masjid. Sholat jenazah itu sunnahnya paling utama adalah di luar masjid. Ini yang jarang dilakukan orang. Ini sunnah tarkiyah, sunnah yang sudah diabaikan oleh orang sekarang. Ya, di masjid boleh, tetapi syariatnya lebih utama adalah di luar masjid. Hadis tentang dalam masjid ini dia. Ini hadis di luar masjid nih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja Najasyi fi yaumil, pada suatu hari allazi mata fihi, pada kematiannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Wa kharaja bihim ilal musalla. Nabi keluar tanah lapang. Bayangkan antum waktu itu Nabi ada di Masjid Nabawi. Kok enggak di Masjid Nabawi Rasulullah sholat jenazahnya? Tapi dia keluar tanah lapang, ya. Fasoffa bihim, dan membuat safnya, wa kabbara alaihi arba'at takbirat, dan melakukan 4 takbir. Artinya apa? Adalah juga syariat yang lebih baik adalah menyolatkan jenazah itu di luar. Boleh di dalam masjid? Boleh. Wallahumma shalla Rasulullah sallam Suhail bin Baida wa akhihi Sahal illa fil masjid. Bahwa Nabi SAW tidaklah menyolatkan Suhail dan saudaranya Sahal melainkan di dalam masjid. Dua-duanya boleh, tetapi alangkah baiknya sekali-sekali kita hidupkan sunnah untuk menyolatkan jenazah di luar masjid, karena ini syiar.
dengan orang disolatkan di luar itu, sehingga setiap orang yang lewat akan melihat ada kematian. Ini salah satu manfaatnya. Tapi kalau dalam masjid orang tidak peduli. Apalagi orang tak ikut solat. Tapi kalau dia di luar masjid, di mana dia mau lari? Yang tidak ikut solat tadi, kita solatkan di luar. Kemana dia mau lari lagi? Pulang dia paling-paling. Ya? Atau masuk. Masuk. Begitulah madanya manusia. Ya. Oke, lanjut. Ada sunnah, ada syariat menyolatkan jenazah di kuburan. Yaitu kejadian anna rajulan aswad. Sesungguhnya telah meninggal salah seorang wanita laki-laki yang hitam. Wa fi riwayatin imra'ah as-sauda, yaitu perempuan hitam. Ini petugas masjid, maksudnya pembersih masjid, ya. Yaqumu al-masjid faqama famata, dia petugas masjid dan meninggal. Maka Nabi katakan fas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, maka kata sahabat faqalu mata. Nabi bertanya, mana si fulan? Mana si fulanah? Maka dijawab oleh sahabat, mata, dia telah meninggal. Maka Rasulullah katakan, qal afala kuntum azuntumuni, kenapa kalian tidak kasih tahu saya, ya, bahwa dia sudah meninggal? Duluni ala kubri, tunjukkan kepada saya di mana kuburannya. Maka Rasulullah fa'ata kubra, Nabi datang ke kuburan itu, fa shalla alaiha, dan Nabi solat di kuburan itu. Ini syariat solat di kuburan. Adapun hadis sallu ala la tusallu ilal qabru, la tusallu alal qabr, tidak boleh solat menghadap ke kuburan, itu kalau ada ruku dan sujud. Tapi karena solat jenazah tidak ada ruku dan sujud, maka dia boleh dilakukan di kuburan. Tapi kalau solat 5 waktu, solat sunat yang ada ruku dan sujud, tidak boleh kita melakukan solat di kuburan. Jadi ini dilakukan. Tambahan syariatnya adalah kapan kita melakukan solat di kuburan itu? Apakah ditentukan waktunya sekian hari baru boleh, atau batasnya hanya sekian hari, setelah itu tidak boleh lagi? Tidak ada batas. Kapan saja, yang penting antum belum menyolatkan dia, kapan saja antum pergi ke kuburan itu, silakan solat. Hadisnya ini, inna Ummu Sa'ad matat, sesungguhnya telah meninggal Ummu Sa'ad, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaibun, tidak tahu dia meninggal, dia tidak hadir waktu meninggalnya seorang Ummu Sa'ad itu, ya. Falam qad shalla alaiha, dan Nabi belum menyolatkannya. Waqad madaza lizaliki syahron, maka Nabi sungguh telah berlalu waktu itu lebih kurang sebulan lebih baru Nabi menyolatkannya. Jadi tidak ada batas waktu. Artinya apa? Ini sekaligus menjelaskan solat gaib itu hanya berlaku kalau tidak diselenggarakan jenazahnya. Kalau sudah kita mau sholat, datang ke kuburan itu, bukan sholat gaib. Paham? Ini dia. Nabi keluar ke musola menyolatkan Raja Najasyi. Waktu itu dia ada di Ethiopia, Nabi ada di Madinah. Tidak ada yang menyelenggarakan jenazahnya, tidak ada yang menyolatkannya, tidak ada yang mengapani segala macam, dia sudah dikuburkan begitu saja. Maka Nabi melakukan sholat gaib. Adapun bagi kita ingin juga menyolatkan orang yang telah meninggal yang tidak sempat, kapan waktu antum pergi ke daerah itu, di kuburannya datang antum situ. Jadi bukan sholat gaib yang antum lakukan. Syariatnya begini, ini kalau orang membiasakan sholat gaib itu setiap ada meninggal sholat gaib, setiap hari ada ndak orang meninggal? Sholat gaib lah kita tiap hari. Walaupun ndak tahu namanya, walaupun ndak tahu jenis kelaminnya, ya.
Kalau tahu antum jenis kelaminnya laki-laki, Allahumma firlahu. Kalau tahu antum jenis kelaminnya perempuan, Allahumma firlah. Kalau tidak tahu antum jenis kelaminnya, cukup Allahumma firlahu aja, walaupun perempuan. Boleh. Ghalib dominan. Domirhu boleh kita baca untuk perempuan. Nah, begitu perlakuan dari sholat gaib. Salah satu kelemahan, bukan kelemahan, kenapa sholat gaib itu tidak seperti yang ada sekarang ini. Kalau ada pejabat, orang kaya, orang hebat dan disuruh kita untuk sholat gaib. Dihimbau setiap masjid, kiai sanu, ulama anu, sholat gaib kita di masjid. Waktu ada orang yang miskin terlantar, tidak pernah dihimbau untuk kita untuk sholat. Ya kan? Nah itu. Baik, ini kita lanjutkan. Selesai sholat. Ini setengah jam lagi. Kita selesaikan dulu sampai habis. Atau sholat mau ditanya? Sholat udah selesai nih. Ini mengantar ke kuburan lagi nih. Langsung, oke, langsung kita lanjut dulu. Kembali kita ke hadis tadi, yaitu pahala kirot itu didapat apabila 1 kirot sampai sholat, 2 kirot sholat dan mengantar. Kalau ada yang tidak sholat, hanya ke kuburan saja, tidak ada kirot pahala bagi dia. Hilang kirotnya. Tidak ada kirot sama sekali. Sholat tidak, kuburan datang. Di kuburan merokok-rokok pula tuh. Hah? Nah, ini ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi ada 2 tahap, yaitu sampai ke sholat itu 1, sampai ke kuburan setelah sholat itu 2. Kemudian khusus untuk perempuan ada hukum khusus. Bagi perempuan hukum asal dulu tidak boleh perempuan itu ke kuburan. Ini ada larangan. Qalat Ummu Atiyah radhiyallahu anha nuhina, berkata Ummu Atiyah bahwa kami anittiba'il janais, kami dilarang untuk pergi ke kuburan. Ini bagi perempuan. Tetapi setelah itu nuhina anittiba'il janais walam yu'zam 'alaiha. Setelah itu dibolehkan tetapi tidak haram hukumnya kalau pergi ke masjid. Kenapa? Ke kuburan. Karena apa? Karena ada hukum ke kuburan itu, yaitu adalah ziarah al-kubur fazuruha fa innahu yarqul qalbi. Datang ke kuburan tujuannya bukan untuk wisata, tapi untuk melunakkan hati. Ini pergi wisata ke kuburan. Ya. Kemudian fatudbi'ul aini, untuk mengalirkan air mata. Ya, mengingat kematian. Aksiru min zikri hazimil lazat, memperbanyak mengingat pemutus kelezatan kematian. Watazirul akhirah, mengingat hari akhirat. Itu tujuan ke kuburan, bukan wisata. Nah, dengan ini maka akhirnya perempuan dibolehkan untuk pergi ke kuburan dengan catatan tidak melanggar syariat. Perempuan itu lemah. Kalau dia datang ke kuburan, apalagi keluarganya, itu tidak terbayangkan. Saya kemarin melihat kawan saya meninggal, itu datang istri anaknya ikut kuburan, pingsan semuanya di situ. Bayangkan antum, pingsan dia, karena nggak kuat perempuan tuh ke kuburan, pingsan. Nah, jadi kerja pula laginya, mengangkat dia lagi, jadi menyadarkan dia lagi. Nah ini, kenapa perempuan tuh tabiatnya seperti itu. Nah, kalau nggak bisa menjaga itu, janganlah ke kuburan. Ya, kemudian harus menutup aurat dan tidak campur baur laki-laki perempuan di kuburan tuh. Dan jangan jadikan kebiasaan setiap ada meninggal pergi kuburan, setiap ada meninggal pergi kuburan. Ini tidak boleh. Ya, jadi ada hukum khusus untuk perempuan. Kalau dia ingin dapat pahala 2 qiraat tadi, jaga yang ini. Kalau enggak boleh. Ya, nah, begitu. Ya. Kemudian berikutnya, ya, cara membawa jenazah. Kalau yang jalan kaki itu boleh di mana posisi, kiri, kanan, muka, belakang boleh. Tapi kalau kendaraan harus di belakang jenazah. Ya, ar-rakibu
kendaraan yasiru khalfal janaiz, dia berada di belakang jenazah. Kalau yang jalan kaki boleh kiri kanan. Makanya syariat itu membawa jenazah itu bukan dengan kendaraan, tapi dipikul. Itu syariatnya. Tapi karena jauh, akhirnya pakai ambulan. Nah, ini keadaan. Bukan kita mengharuskan seperti itu. Sunnahnya dipikul. Ya, kita punya pengalaman Pak, memikul jenazah di kaki Gunung Merapi. 3 kilo, ada yang meninggal di kaki Gunung Merapi Sumbar tuh, kita pikul ke atas Pak, 2 kilo ke atas tuh. Kita pernah memikul jenazah dari pasar ke kuburan tuh jauhnya 3 kilo di Pangian tuh waktu kejadiannya, dan beberapa tempat-tempat yang lain. Ya, karena syariatnya seperti itu. Nah, kalau kita keadaannya tidak memungkinkan harus pakai kendaraan, maka saya menyampaikan mensiasati kendaraan itu jangan sampai mengantarnya sampai ke lubang kuburan. Mau masuk pula dia langsung ke dalam tuh dengan mobil-mobilnya. Maka kita posisikanlah kendaraan itu di tempat yang nanti kita pikul jenazah itu dari mobil ke lubangnya. Jangan mobil ambulan itu langsung ke lubangnya. Ya. Nah, ini sunnah yang ditinggalkan oleh orang sekarang. Ya. Kemudian berikutnya tujuan ziarah kubur. Nah, ini dia untuk mengambil itibar, mengingat mati, ya, melembutkan hati, ya, mengingat surga dan neraka. Ya, jadi bukan untuk ziarah atau bukan untuk ziarah, bukan untuk wisata, ya. Nah, ya, kemudian ya mengucapkan salam. Syariat datang ke kuburan ini, tapi ingat ini kuburan umum, bukan kuburan di rumah. Jadi salam ini berlaku untuk kuburan yang kuburan umum. Jadi begitu kita masuk kuburan, yang dibaca assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum laikum as'alullah lana walakum wal afiyah. Ini sewaktu kita masuk ke kuburan umum. Ada kuburan di rumah masing-masing, tidak ada doa ini. Jadi alangkah ruginya orang yang dikuburkan di rumah masing-masing nggak pernah dapat doa ini. Doa ini hanya dapat bagi orang yang dikuburkan di pemakaman umum. Ya. Kemudian sunnahnya lagi masuk kuburan itu buka alas kaki, karena ada perintah tegas. Ini dia. Ya, berkata Rasulullah, waihaka ya sahibataini, celaka orang yang pakai alas kaki. Nah, tegas. Kecuali uzur, kakinya sakit, banyak duri, banyak kaca, panas. Sunnahnya kita lepaskan alas kaki. Tapi ada orang yang mengambil dalil lain ini. Innahu la yasma'u faraghani alihim. Sesungguhnya jenazah itu akan mendengar sandal-sandal orang yang mengantarnya ke kuburan. Ini hadis boleh sahih. Yang atas sahih. Jadi gimana? Dua-duanya kita satukan, bukan dipertentangkan. Ya. Yaitu ni alihim iza wallau mudbirina, melepas sandal itu yaitu setelah mendengar telapak kaki orang yang mengantar ke kuburan itu, kata Rasulullah adalah wallau mudbirina, setelah dia keluar dari kuburannya. Ya, kalau mau disatukan. Kemudian dipertegas lagi oleh ulama di sini. Tidak, dalam hadis yang pertama adalah hadisnya larangan, hadis yang kedua adalah berita, maka lebih utama larangan dari berita. Hadis tadi pertama larangan, yang kedua khobar berita, maka lebih utama hadis larangan daripada berita. Ya, kemudian ditegaskan lagi, ya, bahwa Ibnu Al-Jauzi mengatakan orang yang berpendapat bertentangan dua hadis ini pendapat yang keliru. Hadis ini sama-sama sahih, dipertentangkan, maka orang yang mengatakan ini bertentangan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini adalah pendapat yang keliru.
Ya. Kemudian bahwa mendengar itu adalah setelah keluar dari lokasi kuburan baru terdengar. Itu yang dimaksud dengan mendengar tadi. Maka kita lebih utamakan adalah melepas sendal. Itu syariatnya. Kemudian larangan berikutnya, jaga, hati-hati waktu kita masuk kuburan, jangan sampai duduk di kuburan, jangan sampai menginjak kuburan. Ini capek kita ngangkat, enak aja duduk kita di atas kuburan orang. Padahal itu dilarang. Nah, Rasulullah SAW ayyujassasal kubru, melarang Nabi mengecat-ngecat kuburan. Ayyuk ada duduk di kuburan, termasuk menginjak ayyubna, nembok-nembok kuburan. Wa fi riwayatin ukhra ayyuk taba, dan menulis-nulis kuburan. Tidak boleh, dilarang. Pertanyaan nanti, kita lanjutkan dulu. Kemudian berdoa sewaktu di kuburan itu tidak berdoanya itu masing-masing mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Karena Nabi berdoa di kuburan itu tidak memimpin doa. Karena diriwayatkan oleh hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an qol, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Utsman bin Affan berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza farawa min dafnil mayyit, apabila beliau selesai menguburkan mayat, waqafa alai, beliau berdiam, faqal, dan bersabda, istaghfiru li akhikum, mengajak orang yang hadir untuk memohon ampun, wasallu tasbih, dan mohon kekokohan, fa innahul an yusal, karena dia akan ditanya. Maka Nabi waktu itu hanya menghimbau, bukan memimpin doa dan menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian tidak boleh meminta-minta ke kuburan. Nih. Ya. Kemudian tidak boleh meratap di kuburan. Ingat, meratap di kuburan itu yang wanita tadi itu, karena ada hadis tegas, annaniha iza lam tabtu qabla mautiha, orang yang meratap di kuburan apabila dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, tuqamu yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat, wa alaiha, akan dipakaikan padanya sirbalun min quturun, pakaian dari aspal, wadirun min jarabin, dari nanah. Ini akibat meratap. Kalau kita ini mungkin tidak meratap seperti perempuan, tapi kita ini banyak meratap di mana? Setelah dikuburkan. Apa kata Rasulullah? Kunta na'udu al-ijtima ila ahlil mayyit suni'atu ta'am ba'da dafnihi minan nihayah. Siapa yang berkumpul-kumpul di rumah orang mati, makan-makan di rumah itu, suni'atu ta'am ba'da dafnihi, setelah dikuburkan jenazah itu, ini minan nihayah, adalah meratap. Jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya itu bukan anak yang mengundang orang yasinan makan ramai-ramai ke rumah. Anak yang berbakti kepada orang tua itu adalah yang tidak mengundang orang berkumpul-kumpul makan di rumah orang tuanya, di rumah orang dia meninggal. Karena Rasulullah mengatakan, innal mayyita yu'azibu bi nihayatin ahli alih, jenazah itu diazab gara-gara diundang untuk makan di rumah itu, berkumpul-kumpul di rumah itu, baca yasin di rumah itu, maka diazablah jenazah yang ada dalam kubur ini. Ini anak yang berbakti sebenarnya, dia tidak melakukan itu. Ini terbalik sekarang nih. Tidak mengundang orang makan, dibilang tidak berbakti, dibilang mati anjing. Iya kan? Nah, ini yang harus kita pahami. Oke, mantasabaha biqaumin, tidak boleh menyerupai orang kafir. Apa contoh? Menyerupai orang kafir, contohnya adalah membuat karangan-karangan bunga untuk orang mati. Ini tasabbuh. Membuat karangan bunga itu ada 3 masalah di sini. Pertama, tasabuh seperti orang kafir, setiap orang kafir meninggal karangan bunga, kita ikut-ikutan pula. Yang kedua, ria, dipajang namanya di papan karangan bunga itu. Nah, ini terpampang dari sebulan-sebulan. Yang ketiga adalah mubazir. Apa gunanya papan bunga itu? Apa gunanya? Apa manfaatnya untuk mayat? Membuang duit, ria, dan segala macam. Ya. Kemudian jangan jadikan berziarah kubur itu jadi wisata.
la tasyaddur rihal salasa ila salasatil masajid. Yang boleh wisata-wisata bersangatan untuk ke suatu tempat tuh hanya 3 tempat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Lain dari itu tidak boleh, apalagi ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ya. Iya. India, Pakistan, Bangladesh tuh menyaingi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Lebih utama pula IPB daripada yang tadi lagi, yang 3 itu. Ya. Kemudian menguburkan jenazah itu wajib, hukumnya baik orang kafir maupun Islam. Kalau orang kafir cukup dikuburkan saja, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Paman Nabi meninggal dalam keadaan musyrik, disuruh oleh Nabi Ali menguburkannya. Izhab fawarih, kuburkan, pergi untuk kuburkan dia. Ya. Kemudian penguburan itu di perkuburan umum supaya mendapatkan doa, ya. Ini, dan kalau di rumah ada masalah nih, kalau kuburan di rumah itu ada syariat yang dilanggar nanti. Padahal ada hadis la tusallu ilal kubur. Tidak boleh solat menghadap kuburan. La tajlisu alaiha, dan tidak boleh duduk di atas kuburan. Kuburan di rumah kita mau solat gimana? Di keliling rumah kita ada kuburan, kita mau sholat, sementara la tusallu ilal kubur, tidak boleh sholat yang ada kuburan di situ. Gimana mau sholat di rumah ada kuburan dekat rumah kita? Ya? Dan tambah lagi tidak dapat doa. Ya. Kemudian tidak menguburkan jenazah pada 3 waktu, pada matahari terbit, pada matahari pertengahan, pada matahari tenggelam. Pada saat itu aja yang tidak boleh. Ya, saat itu aja yang nggak boleh. Lewat dari itu boleh setelah itu. Tapi khusus malam itu kondisi darurat dibolehkan. Kalau normal-normal saja maka tidak diutamakan, karena ada ketegasan dari Nabi. Fazajar Nabi sallallahu alaihi wasallam yakbarul rijal billail, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecam menguburkan jenazah pada malam hari, kecuali illa ayut para insanu izalik, kecuali terpaksa dilakukan. Jadi keadaan yang membuat kita terpaksa untuk melakukannya. Dan diwajibkan membuat lahat. Sunnahnya kuburan itu adalah lahat, karena Nabi mengatakan Allah dulana wasyakfu li ahlil kitab. Lubang lahat itu yang samping itu untuk kita, kata Nabi. Asyakku, lubang yang di tengah itu li ahlil kitab, untuk orang ahli kitab. Maka utamakan buat lubang kuburan itu lubang samping, bukan lubang tengah. Allah dulana wasyakku li ahlil kitab. Kalau nggak memungkinkan, silahkan, karena keadaan tanah gitu ya, kita buat lubang tengah. Ini bentuknya. Ini lahat, ini lubang tengah. Ya. Oke, terus mayat dikuburkan itu yang masuk ke lubang kuburan tetap harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Walaupun mayatnya perempuan. Kalau perempuan yang masuk tersingkap auratnya. Ya, dan banyak hal-hal yang dilanggar, maka disuruhlah laki-laki yang masuk, dan utama yang masuk ke lubang kuburan itu ada keluarganya. Wa ulul arham ba'duhum ila ba'din, keluarganya diutamakan. Catatan, jika jenazahnya perempuan, pertama sunnahnya ditutup sewaktu sebelum dimasukkan, tutup di atasnya. Ya, sudah masuk kita tutup. Yang kedua, yang masuk ke dalam lubang kuburan itu yang laki-lakinya yang tidak melakukan hubungan suami istri malam harinya walaupun sudah mandi junub. Ada hadis, hal minkum rajulun yamruqalliful lailah, siapa di antara kalian, waktu itu Nabi bertanya, anaknya Ummu Kalsum meninggal, Nabi tanya kepada sahabat yang hadir di kuburan itu, hal minkum rajulun, siapa di antara kalian laki-laki, ingat tuh laki-laki, enggak perempuan tuh dah. Ya, siapa di antara kalian, hal minkum rajulun, siapa di antara kalian yang hadir nih yang laki-laki. Nah, makanya laki-laki yang turun itu lam yuqarriful laih, yang tidak melakukan hubungan suami istri malam hari. Maka berkata Abu Talha, faqal Abu Talha,
Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Fa anzil fi qabriha. Kamu yang turun. Jadi orang yang melakukan hubungan suami istri tidak boleh masuk ke lubang kuburan walaupun sudah mandi junub. Maka sunnahnya ditanya. Kalau perempuan yang dikuburkan, tanya dulu. Yang masuk tidak dukhul. Nah, bilang gitu. Tidak dukhul itu apa? Masuk malam hari maksudnya. Ya. Ya. Nah, itu perlu ditanyakan seperti itu, ya. Oke, termasuk sunnah adalah memasukkan jenazah itu sunnahnya adalah dari arah kaki kuburan. Kiblat di sini. Maka masuk jenazah dari sini. Jika kiblatnya ke sini, maka jenazahnya masuk dari sini. Fa'akbala rijlul kubri. Masukkan jenazah itu dari arah kaki kuburan. Yang masuk kepala duluan. Nah, ini kepala posisinya di sini. Nah, ini kepala. Nah, begitu. Jadi bukan dari sini masuknya. Fa'akbala rijlul kubri. Masukkan jenazah itu dari arah kaki kuburan. Kepalanya masuk duluan. Kecuali ini ada tembok. Gimana mau masuknya di situ? Nggak mungkin kita mau masuk sini. Tembok sini kok. Nah, baru kita masuk sini. Atau di sini kuburannya padat, rapat. Kita khawatir diinjak-injak kuburan orang. Ya, baru kita masukkan di sini. Tapi syariatnya maka masukkan jenazah itu dari arah kaki. Ya. Kemudian lagi, sunnah lagi adalah membaca doa sewaktu masukkan jenazah ke kuburan. Yang baca itu diutamakan yang dalam lubang kuburan. Apa yang dibaca? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ada dua macam. Itu yang kita baca sewaktu memasukkan jenazah ke dalam lubang kuburan. Ya. Kemudian sunnah lain adalah melepas tali jenazah. Karena ada hadis, iza adkhaltumul mayyit lil al-lahdi fahillul aqdi. Apabila engkau memasukkan jenazah ke dalam lubang lahat nih enggak sak disebut sini ya. Fahillul aqdi, lepaskan tali-talinya. Makanya kita masuk jenazah itu kan menghadap ke kiblat, ya. Ngadapnya ke sana, talinya di sini. Yang di atas sebelah kiri. Bukan di bawah ini talinya. Nah, makanya supaya mudah dibuka, dilepaskan lagi. Ya, karena sunnahnya melepas. Adapun menempel muka ke tanah tidak ada syariatnya. Adapun yang harus mengasih bantalan-bantalan tidak ada syariatnya. Bantalan itu tujuannya supaya apa? Supaya jangan jenazah itu membalik lagi. Jenazah itu kan begini nih. Kalau kita tidak kasih ganjal, balik dia gitu lagi. Nah, makanya dikasih bantal, itu tujuannya. Nggak ada syariatnya harus begitu. Atau harus tempel mukanya ke dinding. Nggak. Itu hanya mempercepat proses pembusukan. Nggak ada lebih dari itu. Bukan syariat. Mau ditempel muka silakan, mau enggak silakan. Yang penting buka talinya, itu yang syariatnya. Ya, begitu. Kemudian lagi sunnahnya adalah bagi yang hadir di kuburan itu disunahkan memasukkan 3 genggam tanah ke dalam lubang kuburan. Kalau kita nih bapak-bapak yang hadir kuburan tanggung 3 kuburan tuh, 3 genggam tuh. Antum cangkul sekalian. Nah, itu lebih baik. Tapi bagi perempuan, kalau dia tidak bisa, dia berbaur pula, suruh dia ambil 3 genggam, masukkan. Supaya dapat sunnahnya memasukkan tanah 3 genggam. Kalau antum tidak sempat pula menimbun, ya minimal antum hadir di kuburan, jangan lupa itu. Masukkan tanah 3 genggam minimal. Jangan sampai terlewatkan. Ini syariat sunnah yang harus kita ikuti. Yang mendapatkan pahala kita di situ. Kalau kita tinggalkan, tidak ada pahala. Percuma antum datang ke kuburan. Ya, ini syariat sunnahnya seperti ini, antum tidak lakukan. Ya, sayang. Ya.
Kemudian tinggi kuburan itu sejengkal dari tanah, ya. Wa rafa'a qabraha, dan meninggikan kuburan minal ardi, dari tanah, nahwan min sibrin, yaitu sejengkal. Ya. Ini gunduknya sejengkal. Supaya orang tahu ini kuburan, jangan dipijak, jangan diduduki, jangan dilangkahi. Supaya kalau rata aja nggak tahu orang ini kuburan. Ya. Kemudian sunnah lagi adalah menggasih punduk dan diberi tanda bagian kepalanya, sekurang-kurangnya bagian kepala jenazah. Jika jenazahnya di sini, kuburannya di lahat, kalau lahat kan di sini kan, di samping ya, kasih tandanya di sini, jangan di sini. Jenazah kan dalam ini, dalam lahat kan, ini lubangnya kan sini, kita masuk jenazah, antum kasih tanda sini, ini kepalanya. Kalau jenazahnya di sini, baru sini antum kasih tanda. Kalau jenazah sini, antum kasih sini, nggak tahu orang ini jenazah sebenarnya di bawah tuh. Yang nggak boleh dipijak tuh di situ. Ini nggak ada masalah dipijak-pijak. Ya, nah, begitu. Ya, nah, ini beberapa syariat dan doa masing-masing, berdiri dan diusahakan menghadap kiblat. Nggak menghadap kiblat boleh, tapi adab berdoa salah satu adalah menghadap kiblat. Demikian selesai. Pas jam 12. Silakan.